Silakan. Assalamualaikum Pak Slamet. Pak Slamet masih off suaranya. Pak Slamet masih off suaranya. Ya. Halo Bu Muhar, kapan nyampe dari Cepu? Kemarin Pak Slamet, kemarin sore. Tempat pengeboran minyak itu Bu? Iya, banyak hotel. Iya, karena walaupun kecamatan hotel banyak. Tamu-tamu asing karena banyak situ. Iya memang. Blora, Cepu, Jejeran itu Bojonegoro. Iya. Saya di Ngawi sih orang tua saya, jadi sebelahan-sebelahan aja itu. Oh ya, tetangga. Oh, Ngawi. Selamat Ngawi. Gimana Bu Fit? Sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat. Mungkin bisa mulai Bu Rina. Bu Rina lagi keluar. Oh, keluar. Atau langsung ke MC aja, gimana? MC aja gimana? Langsung. Ya langsung aja ya Mbak ya, Mbak MC langsung aja Mbak, karena udah 12.05 Mbak. Baik Pak, baik hadirin yang kami hormati, ujian akhir disertasi atas nama Novita Sari, NPM C3B017019, Program Doktor Ilmu Manajemen akan segera dimulai. Kami ucapkan selamat datang kepada pimpinan sidang akhir disertasi, promotor atau co-promotor dan openen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di acara ujian akhir disertasi ke-55 Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Bengkulu, 29 Desember 2020. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya kami persilahkan kepada pimpinan sidang akhir disertasi untuk membuka sidang secara resmi. Kepada Profesor Dr. Ridwan Nurazi, STMSC, disilahkan. Bisa diterima ya? Bisa Prof, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya kepada Prof. Tanti Handriana dan juga para promotor dan penguji, ya ada Dr. Willy Abdillah, Bu Muartini Salim, Pak Slamet Widodo, dan ada Prof. Kamaludin, Dr. Fitri Santi, dan Pak Baihaki. Jadi ini saya sampaikan kepada Prof. Tanti bahwa ini ujian ini biasanya dan seharusnya itu dibuka oleh Prof. Kamaludin sebagai ketua program. Tapi Prof. Kamal ini melarikan diri, Prof. Tanti. Jadi dia melarikan diri, dia lebih enak katanya menjadi rektor. Nah, jadi beliau ini sekarang menjadi rektor di Univet namanya, Universitas De Hasen. Nah, oleh karena itu saya, karena ini harus pemimpin sidangnya harus guru besar ya bukan ya boleh itu ya terpaksa saya dapat anunya ini, dapat tugas dapat tugas untuk membuka acara ini. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sidang terbuka atas nama Saudara Novita Sari ini dengan resmi dibuka. Nah, nanti kita minta kepada Saudara Novita Sari untuk mempresentasikan hasil penelitiannya kurang lebih 5 menit. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Nah, dan ini menurut informasi yang ada di sini itu sesi tanya jawabnya akan dipimpin oleh promotor ya. Nah, dalam hal ini mungkin salah satu nanti apakah
Pak Willy Abdillah atau Bu Muhar atau Pak Slamet Widodo. Ini menurut rundown agenda yang saya terima. Jadi saya ini buka aja ya, Bu Sekretaris ya. Nggak boleh nanya ya, atau bolehlah nanti nanya di ujung-ujung aja lah ya. Boleh. Nanya di ujung-ujung. Nah. Boleh, Pak. Untuk itu mungkin langsung saja Boleh nanya. kita persilakan kepada Saudari Novitasari untuk menyampaikan hasil penelitiannya dalam bentuk disertasi yang beliau harus pertahankan di depan sidang ini. Ya, walaupun ini terbuka, ya kan, terbuka itu artinya sudah tertutup dan kita yakini bahwa ini Saudara Novitasari ini ya sudah layak untuk menyandang gelar doktor, tetapi masih tetap harus diuji lagi, ya. Oke, untuk itu saya persilakan nanti Bu Tanti itu ada waktu 20 menit, yang lain itu kurang lebih 10 menit. Untuk itu saya persilakan kepada Saudari Novitasari untuk memaparkan hasil penelitiannya. Silakan. Baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang ujian akhir Bapak Rektor Bapak Dr. Ridwan Nurazi SEMSC, Ibu Sekretaris Program Ibu Dr. Rina Sutiahayu SEMM, Bapak Promotor Bapak Dr. Willy Abdillah SEMSC, Ibu Profesor Dr. Tanti Handriana SEMSI, Ibu Dr. Muhartini Salim SEMSMM, Bapak Slamet Widodo SEMS PhD, tim penguji yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kamaludin SEMM, Ibu Dr. Fitri Santi SEMSM, Bapak Dr. Baihaki SEMSI AKCA. Baiklah, saya Novitasari dari Angkatan 5 Program DIM. Saya akan mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Peran Mediasi OCB, Organizational Citizenship Behavior pada Pengaruh Human Capital, Kecerdasan Emosional dan Self-Efficacy terhadap Kinerja Pegawai. Ya. Latar belakang, dalam organisasi publik, kinerja adalah pencapaian hasil pelayanan publik yang mengarah pada terwujudnya good government. Kinerja organisasi akan dicapai dari sumber daya manusia dan sumber daya manusia serta faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja, misalnya emosional, intelligence, dan self-efficacy. Organisasi citizenship behavior juga dapat mempengaruhi kinerja individu. Tujuan penelitian saya ini adalah untuk mengetahui pengaruh human capital, emotional intelligence, self-efficacy terhadap OCB pegawai, serta untuk mengetahui human capital, emotional intelligence, self-efficacy terhadap kinerja pegawai, untuk mengetahui pengaruh OCB terhadap kinerja pegawai, dan untuk mengetahui pengaruh human capital terhadap kinerja pegawai melalui media OCB, untuk mengetahui pengaruh emosional intelijen terhadap kinerja pegawai melalui OCB, dan untuk mengetahui pengaruh self-efficacy terhadap kinerja pegawai melalui OCB. Ya. Grand teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu social exchange theory, path goal theory, dan teori atribusi. Dari kerangka konseptual serta saya merujuk dari penelitian Cohen dan Abdillah tahun 2015, saya membuat kerangka analisis sebagai berikut. Dari merujuk penelitian Cohen Abdillah ini, saya
gabungkan match model dengan penelitian, yakni menggunakan variabel OCB sebagai variabel mediasi. Dari penelitian sebelumnya, variabel mediasi diteliti oleh Cohen Abidallah 2015 adalah variabel burnout. Saya tidak menggunakan lagi variabel burnout dengan alasan bahwa emosional, depresi, dan penurunan prestasi pribadi, dan menggantikannya dengan OCB sebagai variabel mediator yang dianggap akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja. Selain itu, alasan saya menggunakan variabel OCB mengacu pada hasil meta-analisis dari penelitian Organ 2017 yang beliau mengkaji tren dan perkembangan dari studi-studi tentang OCB dan mengemukakan bahwa OCB lebih baik digunakan sebagai variabel mediasi. Efek penggunaan OCB sebagai variabel mediasi akan berdampak besar terhadap kinerja. Modifikasi lain juga saya tidak menggunakan variabel karakteristik demografi pada penelitian sebelumnya, penelitian Cohen Abidallah, karena variabel demografi ini hanya digunakan untuk menjelaskan deskriptif dari responden penelitian. Namun penelitian ini menggunakan variabel independen human capital yang mengacu hasil penelitian Phil dan Liana 2009 yang mengungkapkan bahwa human capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individu. Selain itu, pada aspek demografi, terutama pendidikan dan kompetensi sendiri, mencerminkan pengukuran diri dari human capital. Dari kerangka analisis ini bisa dilihat hipotesis yang pertama, yaitu human capital berpengaruh signifikan terhadap OCB, emotional intelligence berpengaruh signifikan terhadap OCB, self-efficacy berpengaruh signifikan terhadap OCB, OCB memediasi pengaruh human capital terhadap kinerja pegawai, OCB memediasi pengaruh emotional intelligence terhadap kinerja pegawai, OCB memediasi pengaruh self-efficacy terhadap kinerja pegawai, OCB mempengaruhi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Metode penelitian. Metode penelitian ini deskriptif kuantitatif. Sampel yang diambil 435 diambil dengan teknik proporsional random sampling di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Metode pengumpulan data adalah kuesioner, analisis data, analisis deskriptif, analisis SAMPLS, uji analisis, uji T. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini menggunakan SAMPLS. Pada penelitian ini yang mencakup 2 tahap utama, pengujian outer model dan pengujian inner model. Pengujian outer model ini bertujuan untuk menguji kelayakan parameter konstruk yang digunakan dalam penelitian, menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Indikator-indikator diuji dengan mekanisme faktor analisis, di mana jika nilai loading faktor lebih dari 0,50, maka indikator valid. Sedangkan indikator dengan loading faktor kurang dari 0,5 adalah invalid dan dikeluarkan dari model. Tahap ini dilakukan secara berulang hingga mendapatkan nilai loading faktor seluruh indikator lebih dari 0,5. Selanjutnya pengujian inner model. Pengujian inner model ini pengujian efek utama, hipotesis tanpa mediasi dengan pengujian efek mediasi hipotesis dengan mediasi. Hasil pengujian ini bisa ditampilkan dari tabel, bisa dilihat dari tabel efek utama. Efek utama tanpa melalui mediasi. Bisa dilihat di sini hasilnya. Human capital berpengaruh signifikan terhadap OCB dengan nilai T statistik 3,9. Artinya human capital berpengaruh signifikan terhadap OCB pegawai. Dibuktikan dengan nilai T hitung sebesar 3,9 lebih besar dari T tabel 1,96. Begitu juga dengan emotional intelligence terhadap OCB
self efficacy terhadap OCB, OCB terhadap kinerja dengan nilai T statistik lebih besar dari T tabel 1,96. Selanjutnya pada efek mediasi. Efek mediasi ini menggunakan kajian kaidah Bart dan Kenny tahun 1982 bahwa efek mediasi ini variabel independen secara langsung harus memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel bisa kita lihat dari variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Di sini human capital, emotional intelligence, self efficacy sebagai variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, berpengaruh pada signifikan dengan variabel kinerja. Bisa dibuktikan melalui T statistiknya, T statistiknya lebih dari 1,96. Begitu juga dengan variabel independen harus memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel mediasi. Bisa dilihat di pengujian efek mediasinya bahwa emotional intelligence OCB berpengaruh terhadap emotional intelligence, human capital, self efficacy berpengaruh signifikan terhadap variabel mediasi. Bisa dilihat bahwa T statistik lebih dari T tabel 1,96. Begitu juga dengan variabel mediasi harus memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Bisa dibuktikan dari OCB berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan nilai T statistik lebih dari T tabel 1,960. Berdasarkan efek mediasi, pengujian total efek dapat diketahui bahwa OCB memediasi secara sebagian atau partially mediating dengan pengaruh human capital terhadap kinerja pegawai. OCB memediasi secara sebagian atau partially mediating pada pengaruh emosional intelijen terhadap kinerja pegawai, dan OCB memediasi secara sebagian atau partially mediating pada pengaruh self efficacy terhadap kinerja pegawai. Novelty pada penelitian ini yang merujuk dari penelitian Cohen Abidallah, saya membuat pembaharuan atau modifikasi dan memberikan novelty, yaitu variabel OCB tepat digunakan sebagai variabel mediasi pada pengaruh human capital, emotional intelligence, dan self efficacy terhadap kinerja. OCB lebih baik digunakan sebagai variabel mediasi. Implikasi teoritis, hasil match model penggabungan dari hasil penelitian Cohen dan Abidallah dan beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa variabel OCB juga dapat digunakan sebagai variabel mediasi positif pengaruh human capital, emotional intelligence, self efficacy terhadap kinerja yang sebelumnya adalah variabel burnout dengan peran mediasi negatif. Implikasi praktisinya dari human capital, kebijakan manpower resources development. Untuk emotional intelligence, meningkatkan pegawai yang berada pada tatanan pendidikan pelatihan baik dalam jangka pendek maupun menengah, misalkan pelatihan psikoedukasi, meningkatkan self efficacy dengan workshop program pengembangan pelayanan prima, meningkatkan OCB melalui meningkatnya OCB itu merupakan dampak dalam bentuk output dan outcome dari emotional intelligence dan self efficacy. Kesimpulan pada disertasi saya yaitu variabel human capital, emotional intelligence, self efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. Variabel human capital, emotional intelligence, self efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. OCB memediasi sebagian atau partially mediating pada pengaruh human capital, emotional intelligence, dan self efficacy pada kinerja pegawai. Dari keterbatasan penelitian saya ini, pengukuran variabel penelitian saya menggunakan skala persepsi individu, sehingga kemungkinan pada pengukuran ini cenderung adanya
cenderung subjektif karena dia menilai diri dia sendiri. Jadi pengukuran untuk ke depan agar lebih objektif, pengukuran variabel kinerja dapat digunakan atasan langsung. Survei dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data self-administered dicetak yang dibagikan dan ditunggu. Teknis ini meningkatkan respon rate, tapi ada bias di penelitian ini. Ini menjadi keterbatasan. Saran agar pengukuran model lebih objektif, pengukuran variabel kinerja pegawai dapat digunakan penilaian atasan langsung pegawai. Teknis survei pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sistem online sehingga kuesioner responden akan bebas dan independen. Demikian pemaparan hasil dari disertasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Novita Sari. Ini saya mengikuti rundown saja yang sudah disampaikan. Ini menurut rundown ini acara sesi tanya jawabnya itu akan dipimpin oleh salah seorang promotor. Nah, kalau saya lihat di sini mungkin promotornya yang utama itu adalah Pak Dr. Willy Abdillah ya. 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 Oke, kalau begitu ini untuk sesi tanya jawabnya itu saya silakan Saudara Willy Abdillah yang memimpin dan saya serahkan kepada Dr. Willy Abdillah untuk melanjutkan sesi tanya jawab ini. Ya tadi seperti yang saya sampaikan itu untuk penguji eksternal itu kurang lebih 20 menit, ya, penguji internal kita semua itu adalah kurang lebih 10 menit. Mungkin saya persilakan Pak Dr. Willy Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Prof. Ridwan Nurazi. Baik Bapak Ibu, izinkan saya sebagai Ketua Promotor, mewakili tim promotor ada Pak Dr. Slamet Widodo dan Bu Dr. Muharni Salim untuk memimpin sesi Q&A untuk disertasi ujian tertutup disertasinya Saudari Promoven Sari. Oke, sedikit memberikan informasi bahwa ujian ini sebenarnya adalah tertutup, ujian terbuka tidak dilakukan karena yang bersangkutan Promovenda memilih untuk mengikuti prosedur publikasi. Jadi SOP di DIM ketika mahasiswa publikasi maka ujian terbuka menjadi opsional, artinya boleh diambil, dijalankan ataupun tidak dijalankan. Kemudian Promovenda memutuskan untuk tidak mengikuti ujian terbuka sehingga ujian akhir disertasinya itu berupa ujian tertutup saja dan ujian terbuka nanti diakumulasikan nilainya melalui kualifikasi dari disertasi publikasi yang disampaikan. Oke, baik, kami persilakan untuk sesi pertama dimulai dari Prof. Tanti Handriana untuk menyampaikan pertanyaan atau konfirmasi atau bisa juga masukan untuk disertasi Promovenda Novitasari kepada Prof. Tanti. 20 menit kami persilakan. Silakan Prof. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Prof. Ridwan, dan Pak Dr. Willy, dan Bapak Ibu semuanya. Semoga kita sehat selalu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas undangannya untuk menguji hari ini. Dan yang pertama saya ucapkan selamat pada Promovenda Mbak Novitasari sudah mencapai pada tahapan ini ya Mbak. Kemudian juga pada para promotor dan kopromotor, Pak Willy, Bu Muhartini, dan Pak Slamet sudah mengantarkan Pak Novita sampai tahap yang seperti ini. Baik, yang pertama mungkin saya
konfirmasi, kebanyakan saya akan konfirmasi aja ini Mbak Novita. Putus-putus ya? Cukup jelas kah? Cukup jelas, Prof. Halo? Ferdi. Jelas. Jelas, Prof. Ya, baik. Ye, matur nuwun, Bu. Yang pertama adalah saya melihat di sini ada ketidakkonsistenan gitu Ibu dalam menyajikan mulai dari rumusan masalah, kemudian tujuan, kemudian di hipotesis sampai ke membuat model penelitian, bahkan sampai di pembahasan bab 4 gitu ya. Artinya gini, misalnya kalau di rumusan masalah dan tujuan penelitian itu rumusan masalah pertama adalah pengaruh dari hasil ke OCB, kedua, ketiga itu sesuai dengan yang ada di model penelitian dan juga ada di pembahasan gitu ya. Tapi begitu masuk di H4 gitu, itu sudah berbeda dengan urutan yang ada di rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi menurut saya atau saran saya sebaiknya kalau memang di rumusan masalah dan tujuan urutannya seperti itu, maka sebaiknya di model penelitian dan juga di hipotesis diurutkan yang sesuai atau sebaliknya mana yang lebih mudah gitu ya, mau ikut yang ada di model atau mengikuti yang ada di depan, rumusan masalah, tujuan dan seterusnya. Kemudian masih terkait dengan hipotesis, penyebutannya ini Mbak Novita, ada yang menyebut HA1, HA2, kemudian ada juga H3, ada H4, ada sampai kemudian H10. Ini bedanya apa tuh? Ada HA, ada tanpa A, atau maksudnya H alternatif atau gimana? Ya. Atau sama aja? Gimana maksudnya? Enggak, oh itu enggak, itu H1, hipotesis 1, H1 maksudnya Ibu, H1, H2, H3. Oke. Ya. Jadi dengan kita menghilangkan angka huruf A juga enggak masalah gitu ya. Jadi menyebut aja H1, H2, H3 dan seterusnya boleh gitu ya. Hipotesis 1. Ya, mungkin lebih memudahkan kami. Jadi bayang saya, oh ada H1 nanti ada HA2, ada HA3, ada HB2, ada HB3, ternyata enggak gitu. Enggak. Mungkin penyebutannya yang tidak konsisten. Dan ternyata waktu saya membuka di bab 4, Mbak Novita menyebutnya enggak ada lagi namanya HA1, HA5 itu enggak ada. Menyebutnya langsung H1, H2, H1, H2, H3. Iya Ibu, nanti akan saya perbaiki. Betul. Jadi nanti betul dikonsistenkan gitu biar memudahkan kami yang membaca. Oh, ini enggak ada bedanya depan sampai belakang. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbak, kalau melihat dari judul gitu ya, bahwa OCB ini berperan sangat sentral, gitu, sangat penting, ditempatkan sebagai variabel yang utama gitu ya. Tapi saya membaca di latar belakang itu sepertinya Mbak Novita belum menempatkan bahwa ini adalah variabel yang sangat krusial OCB ini dibanding dengan variabel di depan yang 3 dan di belakang 1 gitu. Atau mungkin saya lewat membaca ya. Saya hanya mendapatkan bahwa berbasis pada penelitiannya Organ 2017, maka Mbak Novita ini penelitiannya tentang meta-analisis dari OCB gitu ya, maka membawa OCB ditempatkan di variabel mediasi. Mohon konfirmasinya. Ya, ini Ibu, memang kalau di bagian bagian latar belakang, saya bercerita tentang kinerja yaitu variabel dependennya. Bercerita soal variabel dependennya kinerja. Karena penelitian terdahulu variabel yang jadi variabel dependen itu adalah variabel OCB. Jadi mungkin saya berceritanya setelah menemukan novelty bahwa variabel OCB itu layak dijadikan variabel mediasi. Setelah itu, setelah di latar belakang, saya berceritanya OCB menceritakan OCB bahwa novelty saya begitu Ibu. Oke. Jadi bayangan saya karena ini adalah variabel yang sangat penting gitu ya, menempatkan di tengah, dipengaruhi dan mempengaruhi variabel yang lain. Mungkin lebih diperjelas lagi ya Mbak ya, latar belakang tentang pentingnya menempatkan ini sebagai mediasi, terutama di organisasi pemerintah gitu. Baik, itu yang perlu lebih ditegaskan lagi. Gitu. Baik Bu, nanti akan saya coba. Kemudian, masuk di Medpen Mbak Novita. Ya, di Medpen itu ini kan metode penelitian ya, bukan metodologi penelitian gitu. Metode Jadi saya penelitian pikir yang terkait dengan
terkait dengan teknik analisis gitu, dinyatakan itu Ya. akan menggunakan SEM, betul, menggunakan SEM boleh. Tapi sebaiknya kan lebih membahas tentang mengapa menggunakan SEM gitu. Tidak kemudian membahas apa bedanya antara CBSEM, VBSEM, dan macam-macam yang saya baca itu sampai hampir 10 halaman gitu. Mungkin bisa lebih diringkas gitu, karena ini kan bukan metodologi penelitian, tapi pada ke metode penelitian. Oh, baik, Bu. Artinya adalah mengapa menggunakan SEM yang Mbak Vita menggunakan VBSEM ya. Nah itu kenapa Baik. kemudian kalau harus menggunakan misalnya outer test sama inner test ya itu ada yang didiskusikan di situ. Tidak perlu sampai sekian banyak halaman. Oh ya, Itu baik. saran Bu. aja sih, nanti bisa di. Ya. Kemudian Ya, pertanyaan saya terkait dengan sampel. Sampelnya siapa ini Mbak Novita? Sampel ini diambil dari pegawai cluster random sampling, random sampling. Jadi diambil dari pegawai Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ibu. Semuanya ya, semua level. Dari level yang teratas gitu, eselon yang paling tinggi sampai yang karyawan paling rendah sekali itu, semua diambil. Ya, per bidang, proporsional. Oke, artinya tidak melihat mereka jenjangnya eselon paling top sampai dengan karyawan yang paling bawah, golongan misalnya berapa, 2 gitu, tidak ada ya? Tidak ada, Ibu. Jadi dia proporsional per bidang, ya. Nah, artinya apa memang bisa digeneralisasi gitu? Artinya apa semua indikator yang diteliti oleh Mbak Novita itu bisa ditangkap dengan baik gitu ya oleh di semua jenjang. Karena saya lihat di variabel kinerja kalau nggak salah itu ada terkait dengan leadership. Kalau di level atas sebagai pimpinan, oke lah, dia akan sangat terkait dengan variabel atau dengan dimensi leadership itu. Tapi bagaimana dengan level yang di bawah gitu? Orang-orang yang operasional yang memang nggak punya bawahan gitu. Oh gitu. Ya. Itu bagaimana? Ya, saya menggunakan demografi Ibu sebagai variabel sebagai kontrol saya. Jadi di kuesioner itu saya menggunakan ada variabel demografi sebagai variabel kontrol, di mana di sana ada usia, gender, pendidikan, itu aja yang bisa saya gunakan untuk mengontrol variabelnya, Bu. Oke. Tapi nggak ada tentang jabatan ya, tentang struktural gitu, apa namanya, jabatan dalam struktur organisasi, mana yang tinggi rendah nggak ada ya. Ya, jadi mungkin saran saya aja Mbak, nanti itu dimasukkan keterbatasan gitu, keterbatasan penelitian gitu. Keterbatasan penelitian di sini tidak spesifik pada level tertentu gitu, sehingga sangat mungkin akan bervariasi gitu ya antara mereka jenjang yang paling tinggi dengan yang jenjang yang paling rendah dalam merespon atau dalam memaknai variabel-variabel atau indikator-indikator yang diteliti oleh Mbak Novita gitu ya. Mungkin ditambahkan di keterbatasan. Baik, Ibu. Oh ya, terkait dengan keterbatasan sekalian Mbak, saya lihat di beberapa keterbatasan Mbak Novita itu bukan keterbatasan penelitian, tapi memang Mbak Novita dari awal membatasi penelitiannya di situ. Mbak Novita bilang bahwa penelitiannya dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan. Itu kan bukan keterbatasan, Mbak. Nah, itu kan memang dari awal Mbak Novita membuat batasan penelitian bahwa setting penelitiannya di Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Iya. Jadi mungkin bisa dipikir ulang gitu ya, bahwa itu bukan keterbatasan tapi pembatasan penelitian. Iya, iya. Baik, Bu. Oke, kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan implikasi. Nah, sekali lagi implikasi saya baca Mbak Novita tidak menyinggung atau sedikit menyinggung tentang OCB. Padahal di depan Mbak Novita menempatkan OCB sebagai variabel yang cukup krusial gitu ya. Ini namanya PHP menurut saya. Saya baca dari depan, OCB nih. Begitu masuk terakhir, loh, kok nggak ada apa-apain OCB-nya gitu. Karena nggak ada lah gitu ya. Nanti gimana? Ya Ibu, karena begini, karena saya pikir dampak output dan outcome dari human capital, emotional intelligence, dan self efficacy itu merupakan dia akan membentuk OCB.
dengan sendirinya. Jadi dampak yang dihasilkan dari human capital, emotional intelligence, self efficacy, begitu Ibu mungkin. Jadi Mbak Novita hanya membahas tentang 3 variabel depan gitu ya, eksogen. Tapi tidak menyinggung atau hanya sedikit menyinggung tentang OCB-nya gitu. Mohon nanti di OCB lebih di Baik Ibu, nanti akan saya dikasih tambahkan. perhatian gitu ya. Iya. Oh ya, redaksional Pak Willy, terakhir sekali. Yap. Redaksional mungkin dalam menuliskan author, menuliskan nama penulis di body tag gitu. Beberapa misalnya saya lihat ada menuliskan PM, Potsakov, kemudian D organ. Saya pikir hanya nama belakang aja ya, jadi Potsakovnya aja atau organnya aja, nggak perlu PM, nggak perlu D organ gitu. Ya. Kemudian pustaka juga mungkin perlu dicek kembali konsistensi dalam penulisan jurnal. Ada yang ditulis volume, nomor, ada yang enggak. Ada halaman yang tulis pakai PP, ada yang tanpa PP gitu, konsistensi. Oh ya. Baik Ibu. Baik, saya pikir itu aja. Terima kasih Pak Willy. Oh, baik, matur nuwun Prof. Tanti. Baik, selanjutnya tentu Prof. Venda sudah mencatat ya beberapa masukan dari Prof. Tanti. Silakan ke tim penguji yang pertama Prof. Kamaludin, silakan Prof. Prof. Kamal. Halo Prof. Kamal, masih di mute? Prof. Kamal di mute. Prof. Kamal silakan. Selanjutnya Prof. Kamal. Giliran saya Pak Willy. Ya, Prof. Kamal. Sorry, karena ngobrol jadi nggak apa tuh. nggak jawab. Oke, pertama saya ucapkan selamat Bu Novita ya. Terima kasih Prof. Sampai itu perjuangan terakhir nih ya. Jadi perjalanannya ya memang ada pahit-pahit ya. Nanti mudah-mudahan ujungnya manis Bu Novita. Amin. Ya. Saya hanya konfirmasi aja Bu Novita. Ya, Prof. Tolong buka di daftar isi itu kan ada 3 teori. Ya. Mudah-mudahan nggak overlap dengan pertanyaan si Prof. Tantri tadi ya. Itu kan ada social exchange teori, pet goal teori sama teori atribusi. Bisa jelaskan ke saya enggak tentang ketiga teori itu kenapa menjadi rujukan utama dalam judul atau isu daripada disertasi Novita. Silakan Novita. Ya, baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Kamaludin SEMM. Saya akan mencoba menjawab. Saya menjawab tentang teori social exchange teori. Social exchange teori ini adalah gagasan utama dari behaviorism berkaitan dengan reward dan yang berpengaruh besar terhadap sosiologi perilaku maupun teori pertukaran sosial, Prof. Jadi dari awalnya OCB ini adalah pertukaran sosial. Jadi oleh sebab itu saya menggunakan teori social exchange untuk grand teorinya. Sedangkan untuk pet goal teori. Jadi pet goal teori ini adalah satu teori yang perkumpulan. Jadi perkumpulan. Jadi dia belum mengaplikan apa yang jadi tujuan. Jadi hanya berkumpul. Jadi dan selanjutnya di apply teori atribusi. Teori atribusi ini menjelaskan pengaruhnya, Prof. Jadi pengaruh dari perkumpulan tadi dia mau melaksanakan apa begitu. Sehingga timbullah ke kinerja, menghasilkan kinerja. Gitu, Prof. Oke. Yang kedua coba buka halaman 147. Iya, Prof. Itu kalau dikaitkan dengan arah statistiknya dia positif semua ya. Kalau tidak salah saya lihat ya. Iya, Prof. Positif semua ya. Iya. Mulai dari H1 sampai H7 ya. Kalau saya lihat halaman 104 ya. Dari iya, Prof. Oke. Mungkin sebelum ke sini ini pertanyaan Pak Slamet juga sering ini. Yang dikutip itu teori yang rujukan-rujukannya itu dari hasil penelitian di sektor publik atau
di korporasi atau corporate gitu. Gimana Pak? Maaf. Kan OCB gitu kan, kemudian ada step aplikasi dan segala macam, itu yang sering yang di Novita kutip itu kebanyakan dari sektor publik atau di korporasi atau corporate perusahaan yang ditelitinya objeknya. Objeknya di organisasi, Prof. Ya, kalau ini kan di sektor publik, yang disertasi Novita ini kan di sektor publik. Ya. Yang penelitian sebelumnya itu objeknya di perusahaan atau di sektor publik juga? Di sektor publik juga, Prof. Sektor publik juga? Iya, Prof. Oke, kalau dikaitkan misalnya halaman 147. Iya, Prof. Ini kan human capital dengan OCB itu seperti apa yang penelitian sebelumnya? Human capital dengan OCB. Iya. Ya. Jadi human capital ini adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini sumber daya manusia ini akan bagaimana bagaimana skill itu. Jadi sumber daya manusia ini seperti soft skill dan hard skill. Jadi bagaimana dia menggunakan soft skill-nya itu untuk berkontribusi kepada organisasinya di luar tupoksinya, Prof. Begitu. Oh gitu. Ya. Kemudian artinya gini, penelitian sebelumnya itu menggambarkan katakan arahnya positif juga. Iya. Gitu. Ada Ya, karena Prof. yang arahnya negatif nggak ada penelitian sebelumnya? Penelitian sebelumnya itu pada variabel lain, Prof, yang tidak digunakan pada variabel ini. Jadi ini penelitian sebelumnya itu ada variabel negatif yang mempengaruhi kinerja. Jadi itu tidak saya gunakan lagi. Variabel apa tuh? Variabel burnout. Burnout. Ya, burnout. Burnout itu pada penelitian sebelumnya, penelitian Cohen Abidallah itu sebagai variabel mediasi, Prof. Jadi, jadi karena dia negatif, mediasi, maka yang Novita OCB, yang berbedanya. Variabel tidak menggunakan lagi variabel burnout dan digantikan dengan variabel OCB. Karena karena penelitian sebelumnya variabel OCB ini sebagai variabel dependen. Jadi pembaharuannya di variabel OCB digunakan sebagai variabel mediasi, begitu, Prof. Oke, yang selanjutnya ketiga ya, apa itu waktu proses penelitian gitu kan, kuesionernya itu disebarkan Novita langsung atau lewat orang lain? Iya, baik, terima kasih. Saat penelitian, kuesioner itu saya sebarkan langsung. Saya sebarkan langsung dan saya tunggu, Prof. Oke. Nah, kekaitan dengan itu ada hal yang menarik enggak dalam mengumpulkan data itu terkait dengan yang diteliti oleh Novita? Iya, sangat ada yang sangat yang katakanlah hal-hal yang menarik, bisa di luar ekspektasi atau ada hal-hal yang baru yang ditemukan selama proses pengambilan data atau informasi lewat kuesioner, katakan jawaban mereka itu ada hal yang unik gitu. Iya, Prof. Iya, benar sekali, Prof. Penelitian ini surveinya kan saya sebar langsung dan saya tunggu. Jadi di sini saya lihat jawabannya memang dia menjawab itu kemungkinan tidak objektif dan kemungkinan dia menjawab itu semuanya baik. Mungkin karena di sana ada pimpinannya dan karena kemungkinan juga karena kuesioner itu saya tunggu, jadi nanti mereka memberikan langsung kepada saya, mungkin mereka segan untuk ini, jadi disitulah ada keterbatasan penelitian saya, Prof. Ada pertanyaan terbuka enggak? Nah, jadi pada penelitian ini saya tidak menggunakan secara observasi, Prof. Jadi hanya kuesioner saja, Prof. Oh, enggak ada pertanyaan terbuka ya? Oke, pertanyaan terakhir saya, kira-kira implikasi di
di Kementerian ini mana? Tenaga Kerja ya. Di Kementerian Tenaga Kerja apa hasil penelitian ini terkait dengan OCB? Terkait dengan OCB ini ada akan jadi terkait dengan OCB ini, Prof. Blank. Kan gini, ini Ya. kan human capital berpengaruh signifikan terhadap OCB Ya. misalnya. Jadi Ya. Kementerian Tenaga Kerja, kira-kira implikasi buat Kementerian Ketenagakerjaan seperti apa? Ya, ada manpower resources development, Prof. Jadi nanti digunakan satu, aduh. Minum dulu, gugup. Gugup. Minum dulu. Minum dulu. Gugup. Gimana, Beta? Ya. Minum dulu, Prof. Yes, minum dulu. Ya. Ngeblank, Prof. Ya. Boleh? Oke. Saya lanjut. Yang terakhir Pak Willy ya, pertanyaan terakhir. Ya, silakan, Prof. Ya. Terakhir, kalau misalnya Novita atau Promopenda uji di tempat katakanlah di Kementerian Keuangan gitu, kira-kira ini prediksi aja, apakah hasilnya kecenderungan sama seperti ini atau cenderung berbeda kira-kira? Ya, kalau menurut pendapat saya, Prof, kecenderungan sama. Apalagi kalau di bagian keuangan. Karena di bagian keuangan ini OCB-nya mungkin akan lebih tinggi karena bisa jadi mereka mengadakan lembur yang tidak sesuai dengan tupoksi dan tidak mendapatkan honor di luar itu. Jadi mungkin OCB-nya memang lebih tepat digunakan pada organisasi keuangan, perbankan, lembaga kepolisian, rumah sakit begitu, Prof. Memang mungkin OCB-nya akan lebih tinggi kalau di bagian keuangan. Begitu, Prof. Oke, karena Novita kan enggak ambil opsi ujian terbuka. Saya tanya Ya, terakhir. Ya. Ini mau tetap di Pemda provinsi atau mau jadi dosen? Saya mau jadi Anda dokter nanti. Mau pengen tetap di Pemprov atau mau jadi dosen? Sepertinya ada kemungkinan saya mau jadi dosen, Prof. Ini, oke. Ini hanya guyon aja. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Prof. Kamal. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Bu Dr. Fitri Santi. Silakan Bu Fitri. Terima kasih Pak Willy. Kita selamat. Terlalu banyak ini ya, terlalu banyak wawiwunya. Ya Ibu. Kita langsung ujian aja nih. Saya sebagai penguji maka saya melaksanakan kewajiban saya untuk menguji ITA. Oke, kita ya, siap Ibu, ya. Makasih. Ya Ibu. Oke. Sebelumnya Ibu Prof. Tanti sudah bertanya terkait dengan ada tadi leadership ya tadi ya, responnya kenapa dan apa Anda tidak memperhatikan perbedaan respon tadi berkaitan level jenjang. Ya, nah, tadi kan ada pertanyaan itu kan. Nah, di kuesioner Anda Anda mencantumkan kalau nggak salah itu ada tenur. Ada nggak tenur lama? Halo? Oh, hilang sinyal nih. Ini sinyalnya itu. Sinyalnya lagi blind. Tapi suara saya dengar kan? Kita yang nggak Suara dengar. Bu Fir oke. Ininya di kampus kayaknya pada hilang sinyal tuh kayaknya. Oh iya, nggak dengar suaranya. MC Dulu, juga. kita masih... juga. Tunggu sebentar. Ita. Halo Ita. Hilang kayaknya. Yang ujian hilang sinyal. Sebentar Bu, tadi ada mati lampu sebentar, ini baru hidup. Oh, ya. Oh, pantas.
Oke. Sudah. Ya, maaf Ibu mati lampu. Nampak. Jadi OCB-nya sudah tinggi di tingkat 5 sampai 10 tahun begitu Ibu. Baiknya itu dijelaskan, jadi ada kaitan ya antara itu tadi. Ada Ibu. Oke. Ya. Oke, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, terkait dengan kelemahan tadi Anda mengatakan bahwa tadi saat Anda menyebarkan kuesioner ya, kuesioner salah satu kelemahannya adalah responden Anda itu mungkin menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan secara sosial benar, bagus, misalnya soal kinerja. Ya. Bisa Anda uraikan bagaimana cara Anda mengatasi itu? Jadi kayak socially desirable bias gitu loh. Itu gimana cara Anda mengatasinya? Sehingga kami bisa yakin bahwa hasil yang Anda itu tuh hasil yang Anda tampilkan itu sudah bebas dari bias itu. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi memang kuesioner yang saya sebarkan ini mereka mengisi langsung di depan dalam satu ruangan. Jadi mereka dalam keadaan bersama-sama, Jadi di situ mungkin mereka mengisinya misalkan satu pertanyaan, misalkan apakah saya bisa diajak bekerja sama? Jadi dia menilai diri dia itu, ya saya bisa diajak bekerja sama. Akan tetapi orang lain menilainya atau pegawai lain, rekan lain menilainya, oh kamu tidak bisa diajak bekerja sama dengan saya. Nah itu memang menjadi bias di penelitian saya itu Ibu. Jadi gimana kamu mengatasinya? Gimana kamu mengatasinya? Karena bias itu akan buat Anda tidak bisa memaknai dengan benar. Bias itu kan menyalahkan. Jadi apa istilahnya? Hasil itu tidak sesuai dengan yang nyatanya. Jadi kalau ibarat kita mau menembak ke kiri ternyata ke kanan itu kan jadi kan salah arah gitu. Iya, ya Ibu biar benar. Tidak salah arah bagi pembaca, bagi yang membaca hasil. Jadi Anda harus ungkapkan itu dan bagaimana cara Anda mengatasinya itu juga diungkapkan. Ya Ibu, jadi itu masuk ke dalam keterbatasan penelitian saya. Akan tetapi di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia ini tidak ada masalah yang krusial, masalah yang menurunkan kinerja atas OCB. Jadi saya tetap berprasangka baik dengan kuesioner saya karena tidak ada masalah yang krusial ditimbulkan dari akibat rendah atau tidak positifnya OCB yang dilakukan oleh pegawai. Kemarin saya baru dapat share ada ujinya nggak itu? Ada ujinya nggak itu? Kamu tampil nggak pernyataan klaimmu tadi ada ujinya nggak? Kamu tulis nggak di bab 3 klaim kamu tadi? Oh ya. Kamu tuliskan nggak di bab 3? Kamu ujikan nggak? Biar kita yakin bahwa oh itu cara kamu. Itu loh teman Pak trait-trait yang harus diatasi itu kamu tulis di bab 3. Itu yang penting. Iya, gitu. Kalau bias Ibu, kalau bias nanti akan masuk ke keterbatasan penelitian saya Ibu. Jadi karena kalau dilihat dari kinerja pegawai Kementerian Tenaga Kerja, bahwa Kementerian Tenaga Kerja itu tidak hanya oknum mungkin, tapi tidak menimbulkan kinerja yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Misalnya baru-baru ini IPK ketenagakerjaan malah meningkat. Jadi itu bukti bahwa OCB di Kementerian Tenaga Kerja itu kinerjanya memang bagus, memang meningkat. Itu juga didukung oleh OCB, self efficacy dan emotional intelligence Ibu, begitu. Mungkin kalau yang bias yang dimaksud Ibu, maaf, itu mungkin hanya oknum, mungkin Ibu. Iya. Nanti tapi coba nanti akan saya bicarakan kembali dengan promotor dan kopromotor saya untuk dapat memasukkan itu keterbatasan di bab 3. Terima kasih Pak Willy.
saya kira Oh, ya. cukup Bu Fitri. Sudah selesai ya? Oke. Terima kasih, Bu. Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Oke. Penguji ketiga Pak Dr. Baihaki. Silakan Pak Baihaki. Terima kasih Pak Dr. Willy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Pertama sekali, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Promovenda. Pertama kami ucapkan selamat ya sudah sampai pada tahap ini. Terima kasih, Pak. Kita sudah melalui proses telaah, sudah kita komentari disertasinya, sehingga pada tahap ini tinggal kita ujian, gitu ya. Ujian, nah, walaupun dalam konteks ujian ada beberapa hal masukan yang kemungkinan perlu mendapat perhatian untuk Promovenda. Yang pertama sudah disinggung oleh Prof. Tanti tadi ya, penggunaan OCB ya, karena kaitannya bukan artinya saya mengulang kembali karena dasar penggunaan OCB di latar belakang itu belum kuat. Sehingga pada penyajian hasil, saya lihat di pembahasan, begitu ditemukan OCB, itu berpengaruh gitu ya. Seolah terbukti sebagai mediasi walaupun parsial. Nah, kita kemarin juga pernah diskusi kalau menurut pendapat saya, mohon maaf ini ada profesor dan doktor seluruhnya, pada posisi secara langsung dia berpengaruh, kemudian dia mediasi dia berpengaruh, sehingga mungkin saya berdiskusi dengan Promovenda kemarin apakah dia tidak sebagai moderasi ternyata gitu ya. Nah, jadi supaya tidak kabur orang memahami bahwa itu bukan sesungguhnya mediasi karena dia sama-sama dia berpengaruh langsung dia berpengaruh, mediasi berpengaruh karena menurut pendapat saya pada posisi dia sebagai mediasi harusnya secara langsung dia tidak berpengaruh harusnya karena dia mediasi tadi. Nah, untuk itu nanti dipertajamlah di latar belakang, benarkah dia OCB itu sebagai mediasi? Nah, kemudian juga di pembahasan hasil, seolah-olah di pembahasan hasil OCB-nya hilang, ya, hilang OCB-nya itu bahwa dia betul-betul sebagai mediasi. Kemudian walaupun dia adalah mediasi secara parsial, gitu ya. Mediasi parsial itu juga tidak didukung dengan penjelasan. Kalau saya tidak salah, kenapa dikatakan parsial itu karena ada pengaruh langsung independen. Kalau kita sebut dia sebagai independen terhadap dependen. Walaupun penggunaan PLS ini sebenarnya kita tidak menggunakan kalimat independen lagi, tapi supaya lebih jelas. Nah, untuk itu dipertajamlah waktu kita membahas bahwa dia memang sebagai mediasi. Kemudian kaitan juga ke novelty tadi. Nah, di novelty belum menampakkan dengan tajam hasilnya itu, gitu ya. Juga kaitannya dengan teori tadi sudah disinggung oleh Prof. Kamal terkait dengan 3 teori itu, mulai dari membangun hipotesa, saya melihat masih belum tajam penggunaan teori itu menaungi model penelitian, kemudian pada pembahasan hasil juga belum tajam konsekuensinya bagi teori, gitu ya. Implikasi penelitian dari sisi teori juga belum tajam karena tidak melihat teori. Jadi 3 teori itu dengan hasil itu apa konsekuensinya? Nah, mungkin itu perlu penambahan pembahasan, kemudian tadi keterbatasan sudah disinggung Prof. Tanti, itu sudah didesain dari awal gitu ya. Artinya keterbatasan itu adalah berbagai kendala atau permasalahan yang dihadapi selama proses penelitian, bukan sesuatu yang sudah kita desain dari awal. Kemudian di pembahasan, gitu ya, di pembahasan itu pada yang secara teknis dulu kemarin sudah saya ingatkan berpengaruh signifikan, gitu ya. Menurut pemahaman saya, nanti mohon saya dikoreksi, berpengaruh signifikan. Signifikan itu kalimat statistik. Jadi kalau ada kalimat berpengaruh signifikan, harusnya ada dong berpengaruh tidak signifikan. Maka saya mengatakan kemarin bahwa signifikan itu bahasa statistik, berarti itu kalau dia signifikan maka dia berpengaruh. Jadi cukup kata berpengaruh saja. Mungkin kalau itu pendapat saya. Jadi tidak ada berpengaruh signifikan gitu ya. Jadi kalau ada nanti berpengaruh tidak signifikan ada dong harusnya seperti itu. Mungkin nanti perlu koreksi dan diskusi lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian pada posisi OCB itu ya dikatakan sebagai mediasi parsial itu, menurut pemahaman Promovenda apa maksudnya dengan berpengaruh secara parsial tadi itu?
mediasi parsial untuk OCB. Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Baihaqi. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, variabel OCB sebagai mediasi. Ya, benar sebagai variabel mediasi, Pak. Mungkin bisa dilihat dari disertasi saya pada halaman 70. Sudah saya jelaskan di halaman 70 poin kedua. Poin kedua, jika jalur C dan jalur D pada halaman 70 di disertasi saya, Pak, itu sudah dijelaskan bahwa variabel OCB dalam penelitian saya ini adalah variabel mediasi. Karena variabel mediasi ini ada syarat dari variabel mediasi, itu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel mediasi, variabel mediasi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jadi saya tetap mempertahankan kalau OCB pada penelitian saya ini adalah variabel mediasi. Begitu Pak Baihaqi. Selanjutnya pada kata pengaruh signifikan. Jadi pada pengaruh signifikan ini memang betul Pak Baihaqi pada waktu diskusi, tapi sejauh pengetahuan saya bahwa pengaruh signifikan itu adalah pengaruh yang ada dampaknya, Pak. Jadi memang betul ada pengaruh yang tidak signifikan, artinya pengaruh yang tidak ada dampak. Jadi kalau misalnya dalam penelitian saya ini berpengaruh signifikan, artinya pengaruhnya ada dampak di situ. Mungkin itu aja Pak Baihaqi, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau ada kalimat berpengaruh itu pasti ada dampak. Nanti dilihat lagi lah. Ya. Jadi ada di artikel-artikel nanti kita dilihat lagi lah ya. Jadi tidak berpengaruh signifikan, harusnya ada berpengaruh tidak signifikan, tidak ada itu dalam penelitian. Nah, tapi nanti dilihat lagi. Kita tidak mendiskusikan tentang hal itu. Nah, kemudian untuk konsekuensi hasil, jadi ya, untuk konsekuensi hasil, implikasinya apa yang dilakukan oleh objek penelitian, terutama untuk pemerintah sebagai objek penelitian yang Promovenda gunakan, makna mediasi tadi, sehingga apa yang harus dilakukan dengan hasil temuan itu, apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini terkait dengan lembaga yang dilakukan sebagai objek penelitian terhadap penelitian Promovenda. Oke, silakan. Ya, baik Bapak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak Dr. Baihaqi. Jadi yang dilakukan pada pada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia ini menggunakan reformasi birokrasi, Pak. Jadi dari reformasi birokrasi ini dia sudah menggunakan aplikasi yang dapat yang bisa dikerjakan tanpa tidak dengan tupoksinya, dan juga kalau dalam sistem aplikasi ini bisa juga digunakan di luar jam kerja. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, yang terakhir Pak Dr. Willy. Jadi saya melihat kembali ya indikator dimensi-dimensi, indikator-indikator yang digunakan untuk semua variabel gitu ya, semua variabel penelitian. Nah, saya melihat indikator, dimensi indikator, kemudian item-item pernyataan yang digunakan itu secara makna itu hampir banyak sama ya, baik variabel dependen kinerja karena semua untuk diri sendiri gitu ya, pengukuran kinerja diri sendiri. Nanti dilihat lagi lah apakah pengukuran penggunaan dimensi, indikator dan item-item pernyataan itu sudah tepat untuk mengukur variabel yang bersangkutan supaya tidak ada tumpang tindih antar variabel, terutama untuk variabel yang dependen. Mungkin itu saya Pak Dr. Willy, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Baihaqi. Terima kasih Pak Dr. Baihaqi. Oke, sesi berikutnya atau bagian berikutnya itu ke tim promotor. Saya persilakan terlebih dahulu co-promotor +1, Ibu Dr. Muhartini Salim. Silakan Bu Muhar. Bu Muhar, suaranya belum dihidupkan Bu, masih mute. Ya. Terima kasih kepada
Pak Dr. Willy Abdillah. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Novita Sari. Terima kasih Ibu. Anda sudah ujian terakhir ini ya. Kemudian upload submit ke jurnal mana? Ke Solid State Teknologi, Bu. Oh gitu. Sudah, ya, oke, sudah berjalan ya. Ya, karena syarat kalau Anda itu tamat harus ada punya jurnal karena tidak ikut ujian terbuka. Ya. Ya, oke. Ya, Anda di dalam disertasi saya kan udah banyak waktu bimbingan bertanya dengan Anda itu ya. Cuma ini masih ada tabel-tabel yang belum pada, contohnya Anda tabel potong di halaman lain tidak ada tulis di atasnya itu sambungan tabel sekian. Ya, buka halaman 82, coba buka 82 contoh. Ada 82. Kamu hard copy-nya ada nggak? Ada, Bu. Nah, halaman 82. Iya. Oh iya, Ibu. Nah, ya. ditulis ya. Ya, saya beberapa tabel terpotong tapi kamu tidak tulis Ibu. sambungannya tuh sambungan dari tabel sekian. Kemudian buka halaman 171. Ya. Ya, Ibu. Hasilnya kan berpengaruh ya. Satu berpengaruh terhadap kinerja ya. Ya. Kemudian berkaitan dengan penelitian, upaya yang dilakukan pada alinea kedua. Alinea pertama. Coba baca dulu. Halaman 171. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emosional intelijen berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Artinya jika emosional intelijen semakin baik, maka kinerja pegawai semakin meningkat. Berpengaruhnya emosional intelijen pada kinerja disebabkan halaman 171, Mbak Novita, 171. Ya. Berkaitan dengan hasil penelitian, upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian ada meningkatkan kualitas SDM. Ada itu. Saran yang dari Anda dari penelitian Anda itu kan berpengaruh. Iya, Bu. Nah, kemudian saran Anda supaya Sekretariat Kementerian Ketenagakerjaan adalah dengan meningkatkan SDM. Itu pencapaian kerjanya, ya kan? Ya, itu Bu. meningkatkan kualitasnya tuh. Bagaimana caranya Kementerian Ketenagakerjaan meningkatkan kualitas SDM-nya itu gimana? Supaya kinerjanya meningkat. Ya. Untuk meningkatkan program, untuk meningkatkan sumber daya manusia, di sini Kementerian Tenaga Kerja itu mengadakan seminar-seminar, workshop untuk meningkatkan kemampuan, skill, Ibu. Tuh, ya. Tapi di dalam ini kamu nggak tulis detail sekali. Kamu tulis lagi ya, nanti ya. Ya, baik, Bu. Ya, baik, kita Bu. ada, ya, Ya. ya. Baik, Itu aja, Prof. Dr. Willy Abdillah. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Muhar. Terima kasih. Selanjutnya, Pak Dr. Slamet Widodo. Monggo, Pak. Oke, makasih Pak Willy. Ya, ya Pak. Promo Pemda. Ya, Pak. Judul Anda apa judul Anda? Judul saya peran mediasi OCB pada pengaruh human capital, kecerdasan emosional, self efficacy terhadap kinerja pegawai, Pak. Oke, selanjutnya dibuka halaman 10, halaman 11. Ya, Pak. Anda baca empirical fenomena yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja apa? Ada 3 itu? Iya. Ada 3 ya? Ketangkap Pak. KPK macam-macam itu. Iya, Pak. Pertanyaan saya, apa relevansi fenomena empiris itu terhadap topik Anda itu? Oh, baik, Pak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Slamet Widodo, PhD. Jadi fenomena di Kementerian Tenaga Kerja ini ada OTT, ada tidak adanya disiplin mengakibatkan pegawai Kementerian Tenaga Kerjaan itu diberhentikan secara tidak hormat, dan ada temuan yang regulasi tidak sesuai dengan pembiayaan pelatihan. Itu regulasinya dengan penelitian saya bahwa Kementerian Tenaga Kerja ini kementerian yang bertanggung jawab
dalam Sebentar, kalau kemana-mana, dengar dulu. Judulmu itu untuk pegawai, toh? Iya, Pak. Kerja pegawai, toh. Relevansinya apa? Itu fenomenamu terhadap topikmu itu. Iya, karena pegawai Kementerian Tenaga Kerja ini, dia bertanggung jawab merumuskan, menetapkan, dan membuat kebijakan tentang peningkatan kinerja. Pegawai? Iya, kementerian, tupoksi dari kementerian. Bukan, ini judulmu kan tengok. Terhadap kinerja pegawai. Betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Relevansinya apa fenomena itu? Oh, jadi jika kalau ada dari kasus di poin 2, itu karena tidak adanya disiplin. Ada 3 masalah, 3 fenomena di kementerian. Ya. Itu miliknya institusi. Tiba-tiba Anda nukik lagi ke topik tentang kinerja pegawai. Apa relevansinya? Iya, jadi dari karena ada fenomena kasus tersebut, fakta kasus itu, jadi dipastikan bahwa kinerja Kementerian Tenaga Kerja itu apa argumen Anda memastikan itu? Terkaitannya dengan kinerja pegawai? Gimana, Pak? Maaf. Apa yang Anda bisa memastikan dengan kinerja pegawai itu? Ya, karena saat pegawai itu dia mengandalkan keadaan fisik emosional untuk bekerja. Jadi ketika Anda gini loh, apa kaitannya dengan tangkapan KPK? Apa kaitannya dengan regulasi? Kemudian Anda nukik ke kinerja pegawai? Oh ya, jadi karena ada ketangkapan KPK tidak disiplin, itu karena emotional intelligence, self efficacy pegawai itu rendah. Apa dasarnya Anda mengatakan begitu? Karena dinilai mereka mana dasarnya? Saya tanya, di latar belakangmu mana dasarnya? Kamu langsung melompat itu. Langsung masuk ke rumusan masalah yang individual unit analisisnya, nggak nyambung. Iya. Baik, Pak, nanti akan saya perdalam lagi di latar belakang. Kedua, saya pertanyaan nggak terjawab ya. Yang kedua, Anda ada 3 fenomena empiris itu. Tadi Anda menggunakan 3 konsep teori, ya toh? Ya, Pak. Ada social exchange, teori, Ya. value, dan atribusi. Apa relevansinya, relasinya dengan teori itu? Relevansinya dengan grand teori social exchange. Jadi, bentar, fenomena itu disupport oleh teori. Apa relevansi fenomena yang Anda tampilkan di halaman 10-11 dengan teori itu? Iya. Jadi ada fenomena di sini tidak disiplin. Katakanlah kita ambil yang tidak disiplin, Pak. Jadi tidak disiplin itu dari mana? Jadi ada 27 pegawai negeri yang diberhentikan tidak hormat. Ya, dari berapa ratus, Mbak? Iya, jadi ada berapa ribu? Jadi ada oknum, Pak, yang dianggap sebagai tidak disiplin di situ ya, karena dia diberhentikan. Anda terus hati-hati mengeneralisir kalau hanya 27 dari sekian ribu itu bukan menjadi fenomena. Itu kan oknum. Generalisasi mau membuat fenomena itu yang berlaku secara komprehensif, bukan individu-individu begitu. Oke, sekarang pertanyaan saya kaitannya dengan relevansi dengan teori yang Anda ajukan 3 itu apa? Relasinya apa? Karena saya lihat fenomena ini tidak adanya emotional intelligence, Pak. Jadi Anda tahu dari mana? Karena dia fenomena ini menyatakan dia tidak disiplin. Jadi karena tidak ada dia tidak mengerjakan pekerjaan yang di luar jam kerjanya. Jadi mereka mungkin bersantai-santai pada saat mereka melakukan pekerjaan. Jadi mereka gini loh. Anda bisa ngomong santai-santai di luar jam kerja. Dari mana Anda tahu? Karena ini kasusnya soal disiplin, Pak. Astagfirullahaladzim. Kalau Anda ngomong gitu harus ada faktual datanya, Mbak. Empirical datanya harus ada. Disiplin itu kan macam-macam. Apa harus karena nggak bekerja di luar jam kerja yang dianggap nggak disiplin? Apa hanya datang terlambat? Harus dideskripsikan di situ. Makanya fenomena itu terlalu umum, dangkal, belum berkait dengan topik risetmu yang mengarah ke kinerja individu, belum mengkait relasi dengan konsep atau teori yang Anda ajukan. Itu harus ditambahkan. Kalau itu nggak ada, itu nggak bisa riset. Oh iya, baik Pak, nanti akan saya sebut
termasuk di dalam telaah nggak ada review telaah saya. Oke, silakan Pak Widi, saya statement Baik, Pak. itu ya. Terima kasih, Oke, Pak. Selamat. Mas Nun, Pak Selamat. Baik, karena semua sudah, tinggal saya sebagai promotor. Baik, Promovenda, saya punya 2 pertanyaan. Ya, Pak. Pertanyaan pertama berkaitan dengan melanjutkan pertanyaan Pak Selamat tadi ya. Kalau kementerian atau lembaga negara itu kan jumlahnya banyak. Pertanyaan saya, kenapa yang Promovenda ambil itu adalah Kementerian Tenaga Kerja? Kenapa tidak kementerian yang lain, gitu kan? Atau mungkin juga lembaga negara yang lain yang bukan kementerian, atau bahkan misalnya lembaga institusi pemerintah, non kementerian dan lembaga. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian memilih Kementerian Tenaga Kerja? Kan Promovenda. Iya, baik Pak Dr. Willy Abdillah, saya akan mencoba menjawab. Kenapa saya mengambil penelitian di Kementerian Tenaga Kerja? Karena Kementerian Tenaga Kerja ini bertanggung jawab merumuskan tentang kinerja di Indonesia. Dia yang bertanggung jawab soal produktivitas kinerja, merumuskan, menetapkan, serta mengawasi kinerja Indonesia. Jadi kenapa saya ambil penelitian di kementerian? Karena ada fenomena di Kementerian Tenaga Kerja, sedangkan kementerian ini dia yang bertanggung jawab soal kinerja Indonesia. Jadi dia yang bertanggung jawab soal kinerja Indonesia. Ada sisi yang oknum yang membuat fenomena yang saya uraikan itu, Pak, begitu. Bentuk tanggung jawabnya itu seperti apa? Kalau bisa diperjelas, bentuk tanggung jawab itu seperti apa? Tupoksi dari Kementerian Tenaga Kerja ini adalah tupoksinya Kementerian Tenaga Kerja ini merumuskan, menetapkan dan membuat kebijakan tentang kinerja, Pak. Oke. Lalu Anda memilih itu karena di konteks di setting penelitian itu ada fenomena yang melibatkan kementerian itu, kementerian yang bertanggung jawab, soal kinerja, dia ada dinilai kinerjanya rendah, begitu Pak. Oke, ada situasi yang anomali yang seharusnya itu menjadi, oke, baik. Nah, ini pertanyaannya secara umum berkaitan dengan disertasi ini. Pertanyaan saya, apa yang belum tuntas di dalam riset ini sebenarnya? Ya. Menurut Promovenda. Ya Pak, terima kasih. Yang belum tuntas di sini mungkin karena saya pegawai negeri Pak, jadi saya lihat di sini tidak adanya beda. Jadi OCB biasanya kalau di sini OCB tinggi, jadi ada kayak ganjalan saya sebagai pemerintahan yang melakukan pekerjaan itu di luar tupoksi. Jadi mungkin untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini mungkin tidak cocok, akan lebih baik digunakan pada lembaga-lembaga rumah sakit, mungkin lembaga-lembaga kepolisian yang memang OCB-nya terlihat gitu Pak. Jadi kalau itu aja yang agak menjadi permasalahan di saya. Promovenda itu sebenarnya ada semacam ketidakyakinan bahwa hasil penelitian sendiri itu tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya yang ada di Kemenaker itu sebagai institusi pemerintah. Yang seharusnya Pak, tinggi itu bukan di situ. Gitu. Iya Pak, begitu. Oke. Nah, sekarang ini kaitannya dengan pertanyaan Bu Fitri Santi tadi. Iya, menurut Promovenda, mungkin nggak ada bias dalam riset yang harus dituntaskan dalam riset berikutnya? Ya, sangat ada sekali bias seperti tadi yang disampaikan Ibu Fitri dari bias cara mereka menjawab kuesioner, terus dengan dibagikan langsung, dengan tidak memilah-milih usia, gender, itu memang sangat ada bias di penelitian saya ini, Pak. Oke. Baik, sekarang
sudah 13 donor. Oke, kita sudah 1,5 jam. Bu Sekretaris, karena proses Q&A sudah selesai dan pimpinan rapat yang membuka tadi Pak Rektor sudah sign out dari forum ujian ini, maka saya kembalikan kepada MC atau Bu Sekretaris untuk meneruskan kegiatan berjalannya ujian akhir disertasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Willy. Yo, sama-sama. Ya, terima kasih kepada seluruh tim promotor dan tim penguji. Berikut ini adalah sesi untuk penentuan nilai. Nah, untuk penentuan nilai itu selanjutnya akan dipimpin oleh Pak Rektor, oleh pimpinan sidang ya, Pak Ridwan Nurazi. Cuma nampaknya beliau masih belum on ya. Saya mohon izin diberi waktu sebentar untuk menghubungi Prof. Ridwan. Mohon izin 2-3 menit, nanti saya akan coba kembali untuk melanjutkan ujian. Mohon izin sebentar ya Pak. Rin, Novita sama MC-nya mungkin di waiting room ya. Ya, Novita sama MC-nya nanti MC baru tolong masuk. Edi tolong ditaruh MC dan Promovenda di waiting room. Bu Sekretaris. Iya, Halo, Pak. Bapak Ya. Ibu dan Bu Sekretaris, saya boleh mohon izin ya, jam 2 saya ada kegiatan. Oh iya, monggo Pak. Bu Tantri, Prof. Tantri, Prof. Kamal, Pak Boy, Pak Boy, saya izin ya. Mari. Ya, Saya diajukan. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Slamet. Ya, Oke. Pak. Ini harus dikasih Pak Slamet. Salam sehat, salam sehat. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, Prof, ini udah selesai Q&A-nya. Rekam Ya, mau menentukan nilai ini, Prof. Iya. Ya. Oke, masuk dulu, Prof. Ya, Prof. Ya, makasih, Prof. Ya. Rin, Ya, kita menunggu Pak Rektor ini akan segera masuk. Novita sama MC-nya di ini kan di waiting room, enggak enak gitu. Belum di. Enggak apa-apa, Prof. Belum Masuk dipindah waiting room dulu. Enggak apa-apa, Prof. Nengok. Lah nangis, tidak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Nengok. Sebentar. Kita sari di. Oke. MC-nya juga MC. Kami masih menunggu nilai masuk dari Bapak Ibu, tim promotor dan tim penguji. Silakan dikirimkan nilainya ke link yang sudah disediakan atau kalau mau cepat bisa langsung di WA, japri ke WA saya boleh. Yang saya udah masuk Rin ya. WA. Sudah, Bro. Sudah. Yang saya sudah, Bu. Saya masuk form. Ke Google Form ya, Bu Fitri ya. Ini lagi dicek ya. Karena lagi mati ini ya internet di Unip ini sinyalnya lagi internetnya mati jadi terpaksa pakai tethering ini. Pak Willy udah masuk nilainya. Bu Fitri sudah masuk nilainya, Bu? Bentar ya, saya. Saya sudah ke Google Form, Bu. Bu Rina, saya bantu Bu ini ya, Prof. Tanti isi ya. Ya, monggo Pak Willy, monggo. Oke. Karena lagi masalah, saya kirimkan dari sini aja. Tanggal 29/12/2020. 12.00.
Rin, ini saya cuma nutup aja kan? Enggak, masih ngumpulin nilai ya. Masih ngumpulin nilai. Saya nggak kasih nilai ya. Iya, Prof, sebentar. Ini lagi merekap nilai, sedikit lagi. Oke. Ya. Bu Tanti, nilainya masih kita tunggu. Ya. Bu Muhar. WA. Oh, di WA. Oke. Tinggal 2 nilainya. Oke, siap sebentar. 350. Nanti nilainya nanya ke program aja ya? Langsung kita umumkan, Prof, karena kebetulan Promovenda ini sudah publikasi. Jadi dia sudah publish artikelnya ya di Q4, di Scopus Q4. Oke. Nah, jadi bisa langsung kita umumkan nilainya. Ini sedang beda dengan yang kemarin ya, karena dia harus publikasi dulu ya. Pilihannya, saya pilih. Ya, Pak Willy, Bapak nelpon tuh didengar. Oh, ya, Kita masih menunggu nilai dari Prof. Tanti, kita tunggu sebentar. Rina? Iya, Prof. Itu kalau kita offline, itu kan setelah diumumkan, itu si lulusan itu kan ada kata sambutan ya? Nah, ini saya lihat tidak ada nih di rundown yang diberikan ini, nggak ada, hanya diumumkan saja. Ya, diumumkan aja. Diumumkan aja, sampai gitu ya? Tidak ada kita minta dia untuk menyampaikan sesuatu ya? Nah, ya karena biasanya itu di ujian terbuka, Prof. Tapi karena ini opsional, ternyata dia tadi memilih untuk tidak ujian terbuka. Mungkin kita kasih kesempatan agak 5 menit, sekitar 5 menit, Prof, untuk menyampaikan. Jadi dikasih juga ini, tapi nggak ada di sini ya? Oke, nanti saya kasih ya. Ya, Prof. Oke. Ini masih menunggu nilai 1 lagi, Prof. Iya. Oke, Bu Rina sudah saya kirim. Cuma nanti yang enggak di Google Form. Tapi catatannya Prof. Tanti nanti Prof. Tanti kirim sendiri aja ya nanti itunya, form itunya. Yang catatan Prof. Tanti ini masih kosong ya. Kalau catatannya. Kalau nilai udah masuk, Ya. Catatan matriks saya nanti, Bu. Saya kirim nanti. Fisiknya aja. Bu Rina. Ya, oke, Bu Fitri. Bu Rina, mungkin supaya Pak Rektor ini, tolong sampaikan juga Pak Rektor bahwa Pak Rektor, mungkin saya klarifikasi sedikit Pak Rektor. Jadi yang SOP yang kami buat waktu sebelum saya berakhir dengan Bu Rina itu kalau dia Q1, dia dapat skor yang 4 Pak Rektor. Kalau dia Q2, 3,5 Bu Rina, 3,75 ya. 3,75. Kalau dia Q3 3,5, kalau dia Q4 3,25. Gitu yang SOP yang kita buat kemarin Pak Rektor, supaya teman-teman juga tahu karena ini perdana nih yang Bu Novita nih yang sudah publish gitu kan. Jadi kita langsung bisa tentukan, jadi karena dia Q4 berarti skor dia 3,25 berarti nilai jurnalnya Pak Rektor yang 30%. Gitu ya. Gitu Pak Rektor yang Oke, itu yang pengganti ya,
Pengganti, Ya, pengganti yang ini. Ya, pengganti Ya, ujian. pengganti yang 30% ya? Ya, 30%. Jadi bunyinya 30% itu publikasi nilainya. Ya. Ya. Oke. Jadi 30% itu 3,25. 25, ya. Karena dia Q4, Prof. Jadi 3,25. Oke, nanti gini Rin. Ya, Prof. Kasih ke saya, WA ke saya, rata-rata nilai dengan sudah memasukkan ini ya, sudah memasukkan Q4 yang 30% ini. Ya, siap, Prof. Ya. Ya. Ini lagi dihitung, Prof. Oke. Sopir serapnya belum ini belum lancar. Will. Ya, Willy. siap, Prof. Yap. Ya. Tadi kan saya tidak ikut utuh ya. Perbaikannya kira-kira banyak nggak? Perbaikan Saya nggak ikut utuh tadi. Ya, kalau perbaikan Banyak ya. Ya. Yang substansi tadi itu di bias riset belum dijelaskan, lalu kemudian itu metode risetnya itu menjelaskan tentang bagaimana penentuan definisi populasi, kemudian tadi Prof. Tanti juga menyarankan itu kenapa tidak dilihat dari sisi stratifikasi atau klasterisasi kelompok responden gitu kan. Kemudian itu dari sisi substansi pemodelan dan urgensi urgensi riset itu di latar belakang itu fenomena dengan gaps risetnya memang masih masih harus dipertajam, katakanlah masih harus dipertajam. Nah, yang terakhir tentu adalah yang perlu itu adalah saran operasional dari Bu Muhar tadi. Sarannya itu masih umum, jadi belum ada saran yang operasional. Sarannya belum operasional. Itu tadi, Prof. Oke.
operasional itu di implikasi strategis ya? Di saran bab 5, Pak Rektor, di setelah simpulan. Kan dia biasanya di implikasi strategis menyampaikannya. Betul, betul. Prof. Ya. Di WA ya, Prof. Udah Rina fotokan. Ya. Oh, di grup ya, Yarin, bukan di Japri, Prof. Ah, di Japri? Iya. Mana nggak ada di Japri? Salah nomor. Pak Ada Ridwan. nomor lain. Ah, ini baru masuk nih. Ah, baru masuk. Ya, masuknya pelan-pelan. Ini baru masuk. Oke. Nggak salah, Ridwan yang Total lain. ya. Oke. Jadi, oke. Udah masuk dia? Belum, Prof. Sebelum ya. Oke, saya sampaikan dulu ke ini masih gaptek ini, masih apa ya. Jadi gini, Bapak-bapak Dewan Penguji dan Promotor, ini setelah direkap itu total nilai dibagi semua itu 82,7. Nah, 82,7 berarti A minus. Ya. Dan beliau publikasi Scopus Q4 tadi dikasih 30% dari situ, jadi nilai akhir dari IPK-nya 3,55. Ya. Oh, ini nilai akhir ya, IPK? Ya, itu saya sama IPK, Prof. Udah masuk sistem, itu langsung sistem yang hitung, Prof. Oh gitu, jadi nilai akhir IPK-nya 3,55 gitu? Ya, betul. Oke, 3,55 itu apa artinya tuh? Sangat memuaskan. Sangat memuaskan ya? Lulus dengan sangat memuaskan ya? Alhamdulillah. Oh, udah masuk dia, udah dengar? Oh, udah dengar itu udah dengar. Oh, udah dengar? Aduh, saya pikir tadi masih di luar kau. Kita sudah dengar. Oh, udah dengar ya? Udah dengar. Oke, ya, jadi kita umumkan ya, ini karena promovendanya ini udah masuk, jadi ya itulah apa yang kau dengar tadi itu. Terima kasih Pak Rektor. Ya, hasilnya seperti itu. Jadi Anda lulus dengan nilai A minus ya, karena Anda juga sudah publikasi di Scopus Q4. Jadi nilai akhirnya IPK-nya adalah 3,55 dengan predikat sangat memuaskan. Oke, walaupun tidak ada di agenda, mungkin Anda akan menyampaikan 5 menit, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, dan Anda tetap ya, ini akan kami cabut, kami tunda, ya kan? Masih ada perbaikan-perbaikan, mungkin dari Prof. Tanti, mungkin ya, ada juga perbaikan-perbaikan tadi mengenai bias riset, mengenai metodologi, ya kan? Ya hal-hal seperti itu harus dijelaskan ya. Dan juga tadi diminta dipertajam lagi, walaupun Anda sudah publikasi, itu adalah mengenai antara fenomena dan gap, dan juga beberapa saran-saran yang dirasa belum operasional. Dan itu Anda harus perbaiki. Kalau tidak diperbaiki, nilai Anda ini kami cabut kembali. Baik, ya, Pak. kami tunda. Oke, 5 menit. Silakan.
Ya, terima kasih Pak Rektor. Saya sangat senang sekali langsung dipimpin sidangnya dengan Pak Rektor langsung. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Dr. Willy. Terima kasih Ibu Prof. Tantri sudah berkenan menguji saya Ibu sebagai penguji eksternal. Pak Willy, Ibu Muhar untuk dan Pak Slamet untuk waktunya selama bimbingan dengan saya. Maaf kalau saya agak terbatasan ilmunya. Pak Prof Kamal, terima kasih Prof sudah bantu saya untuk publis internasional. Saya sangat terima kasih dengan Prof Kamal dan juga untuk pengujinya Pak Ibu Fitri. Ibu, terima kasih Ibu. Maaf ya Bu, ganggu waktunya terus Ibu untuk diskusi. Terima kasih Pak Bayhaki untuk waktunya juga Pak. Terima kasih semuanya. Ibu Rina juga yang pasti. Ibu Rina, makasih ya Bu. Makasih ya Bu. Maaf ya Bu. Selamat Bu Ita. Maaf ya Bu. Banyak curhat. Begitu aja mungkin Pak Rektor. Terima kasih Prof. Oke. Yang lain ada yang ingin menyampaikan? Cukup, Prof. Cukup ya? Kalau saya dari tim promotor sudah cukup. Udah, Cukup ya? Soalnya kami udah sering terus menyampaikan sama dia nih. Oke. Iya Pak. Oke. Ya, karena sudah cukup, jadi saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Novitasari. Ya, dan ini saya nggak tahu nih, Bu Sekretaris, ini doktor yang keberapa ini? 55, Prof. Alhamdulillah, ya doktor yang ke-55 ya. Jadi selamat kepada Dr. Novitasari sebagai doktor program PDIM, program doktor ilmu manajemen yang ke-55. Dan mulai hari ini Anda sudah boleh ke percetakan untuk mengganti kartu nama, ya, menambah ada kata-kata doktor di sana. Tentu sebagai doktor itu Anda punya tanggung jawab juga, ya, punya tanggung jawab akademik, tanggung jawab sosial, dan juga tanggung jawab menjaga nama baik Universitas Bengkulu. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Baik, ya, kami atas nama semua mengucapkan selamat dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka sidang ujian saudara Novitasari ini saya nyatakan ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Prof Tanti. Terima kasih Prof Tanti semua. Bersamanya ada. Foto bersamanya nggak ada. Ada foto itu. Harusnya foto bersama dulu. Foto. Atau Bu Sekretaris untuk bisa mengabadikan. Oke Bapak Ibu, kita foto bersama sebentar. Oke, siap. 1, 2. Sekali lagi, tahan. Oke, bebas ya. Oke, siap. Udah boleh nih pakai begini nih. Boleh. 1, boleh. 2. Tadi nggak boleh. Oke, sip. Terima kasih. Makasih Pak. Selamat ya. Ya, makasih ya Prof. Pak Willy, Ibu Muhar, semuanya makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Maaf ya Pak. Ya. Mau sholat. Terima kasih Pak.